Oke, selamat pagi buat teman-teman ya. Kenapa saya katakan selamat pagi? Karena sekarang ini 02.23 jam setengah 3 pagi. Saya mau tidur nggak bisa. Jadi karena bingung mau ngapain, ya udah saya buat video aja kali ya. Video ini temanya tentang finance, keuangan. Setelah sebelumnya saya coba buat video tentang tentang asmara, pernah ya. Video ini lebih membahas ke bagian finance, bukan bisnis tapi lebih ke finance ya. Saat ini masalah yang saya hadapi ini lebih kepada gaya hidup kali ya. Dulunya makan yang harga 5.000 sekali makan itu kayaknya udah cukup banget. Tapi sekarang ini kuamati makan sekali makan bisa 200.000, bisa 100.000, bahkan bisa sampai 1 juta dalam sekali makan. Siklus-siklus seperti ini saya menyadari sebenarnya banyak pemasukan itu juga akan mempengaruhi banyak pengeluaran juga. Seperti halnya dulu saya sering bepergian pakai motor, sekarang pakai mobil gitu, pengeluarannya udah berkali-kali lipat itu kan. Nah, jadi masalah yang saya hadapi sekarang ini saya nggak tahu namanya, tapi saya pernah membaca sebuah artikel. Memang terkadang seseorang terjebak di dalam siklus yang seperti ini. Pemasukan kita besar, pengeluaran juga besar, sehingga sisa dari penghasilan kita itu bisa nol gitu loh. Jadi dulu penghasilan 3 juta sebulan cukup buat makan sebulan. Sekarang penghasilan bisa 10 juta juga cukup buat makan sebulan. Penghasilan sampai 100 juta per bulan pun habis sebulan. Jadi siklus-siklus seperti ini harus kita cut dan harus kita evaluasi di mana kesalahannya gitu ya. Dan saya sedang mengevaluasi diri saya sendiri, kira-kira kesalahan saya di bagian mana gitu. Nah, di sini video mungkin saya akan menjawab pertanyaan singkat aja ya. Bagaimana tabungan yang ideal menurut saya, menurut Mas Ewa? Mas, gimana tabungan yang ideal tuh berapa sih, dan bagaimana alasannya atau mungkin penjelasannya? Tabungan yang ideal bagi saya itu tabungan dalam kutip kas ya, ini selain aset ya. Jadi tabungan itu bagi saya ada 2 kategori. Yang satunya ini udah berupa barang kayak tanah, rumah, bisa mobil, bisa semuanya. Yang kedua ini berupa kas. Kas ini uang cash yang murni, bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Kalau pertanyaannya, aset ini terserah, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi untuk yang kas ini kita harus punya minimal setara pengeluaran kita selama 1 tahun. Kalau kita 1 bulan habis 10 juta, berarti setahun ada 120 juta pengeluaran, dan kita paling tidak harus punya tabungan senilai 120 juta. Kalau kita dalam 1 bulan pengeluarannya cuma misal 5 juta gitu ya, berarti dalam setahun ada paling enggak 60 juta pengeluaran, dan kita paling enggak minimal punya tabungan 60 juta. Kenapa seperti itu? Karena ini buat jaga-jaga kita aja. Kalau misal sewaktu-waktu kita jatuh sakit dan kita tidak bisa kerja, minimal kita masih bisa survive, masih bisa bertahan hidup selama 1 tahun ke depan sambil kita nyari ide, nyari solusi gitu. Jadi rentang standar dari saya sih paling enggak acuan pengeluaran selama 1 tahun. Ada juga teman-teman yang tabungannya mungkin senilai pengeluaran 1 bulan. 1 bulan pengeluarannya 5 juta, tetapi uang di rekening cuma ada 5 juta. Itu juga nggak ada salahnya, rezeki orang masing-masing ya, nggak ada salahnya. Cuma kan kita paling nggak
harus memplanning sesuatu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan kondisi ekonomi, kondisi keuangan yang ideal. Kalau menurut saya kondisi keuangan yang ideal yang seperti saya bilang tadi itu, ketika saya punya kas senilai minimal pengeluaran 1 tahun, itu berarti kondisi finance saya dalam kondisi sehat. Tapi kalau saya punya kas yang di bawah pengeluaran 1 tahun, itu biasanya saya udah agak sedikit risih, saya agak sedikit khawatir dan agak sedikit bimbang, gelisah. Jadi perasaan itu udah kayak ya kayak gitulah, campur aduk. Jadi kalau udah kondisi seperti itu, pasti saya nyari cara gimana caranya supaya kondisi kasnya stabil di angka pengeluaran selama 1 tahun. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita mengenal istilah batas bawah. Batas bawah itu kondisi keuangan yang dimana kita menganggapnya itu kondisi ya paling bawah. Ada seseorang yang menganggap di tabungannya punya 5 juta, tapi dia merasa seperti nggak punya uang gitu, dan dia irit banget ya. Ada orang yang punya 100 juta, dia menganggap dia nggak punya uang. Ada orang yang punya mungkin bisa 500 juta, tapi dia merasa dia nggak punya uang. Ada juga orang yang bener-bener nggak punya uang sama sekali, baru dia merasa nggak punya uang. Ada juga orang yang bahkan minus ya, mohon maaf minus gitu ya, punya hutang, baru dia merasa nggak punya uang. Kalau dia punya uang tuh, misal dia ATM-nya 0 gitu, dia masih berani hutang gitu loh. Jadi memang batas bawahnya dia di minus gitu, bukan di plus. Nah, ini saya di sini ngajak teman-teman semuanya buat men-set batas minimal, batas bawah di angka berapa gitu loh. Kalau batas bawah saya itu di angka pengeluaran selama 1 tahun. Kalau 1 tahun saya pengeluarannya ada 100 juta misal, ya paling enggak saya punya tabungan 100 juta itu dalam kondisi yang aman dan tidak boleh diganggu gugat. Kalau saya pengen beli lagi, berarti saya harus nabung lagi 110 juta. 10 jutanya ini yang kita pakai buat operasional kayak gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana tabungan yang ideal? Itu menurut saya paling tidak setara dengan pengeluaran selama 1 tahun. Itu wajib ada. Kita wajib punya kas ya. Kas dalam tanda kutip uang yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Nah, untuk aset, nanti aset ini jangkauannya beda lagi. Aset ini bisa dari tanah, rumah, dan sebagainya. Itu nanti bisa teman-teman total nilai asetnya berapa. Kalau misal kita pengeluaran sebulan 5 juta, berarti setahun kan 60 juta. Nah, aset teman-teman dihitung aja. Kalau misal asetnya dijual semua, itu kita kira-kira masih bisa bertahan hidup berapa tahun ke depan sih gitu. Kalau dari aku sendiri ya saat ini, kalau misal asetku dijual semua, itu kemungkinan bisa buat survive berapa lama ya, coba aku hitung-hitung dulu. Karena sekarang ini aku lagi mengalami kondisi dimana pengeluaran membengkak banget. Bisa banyak lah pengeluaran yang dulunya sangat-sangat minim, sekarang bisa bukan 2 kali 3 kali, bisa puluhan kali lipat gitu loh pengeluaran yang saya lakukan. 10 atau 20 misalnya 2,500 dibagi 1, 20. Ini kalau dalam kondisi standar, dalam kondisi standar saya buat pengeluaran minim ya, dengan aset yang sudah saya kelola, saya punya. Ini saya bagi dengan pengeluaran selama 1 tahun, itu ketemu angka 20 lebih. Ini artinya kalau saya berhenti kerja sekarang dan aset saya jual semua, saya masih bisa bertahan hidup hingga 20 tahun. Ini bener nggak sih 20 tahun? Ini 2,5
2,5 M dibagi 120 juta ya, anggap aja pengeluaran sebulan saya makan aja paling 10 juta gitu ya, itu ketemunya 20 lebih. Itu kan berarti kan bener ya, 20 tahun lebih ya. Berarti kalau misal aset kita jual, saya paling nggak 20 tahun ke depan tuh masih dalam kondisi aman kalau saya tidak neko-neko gitu. Jadi ini buat inspirasi, buat motivasi aja, bahwa mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat-sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Kita harus bisa mempetak-petakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan, dan disitulah letak kedewasaan seseorang dalam mengatur keuangan. Orang yang cerdas secara matematika belum tentu juga dia cerdas secara ekonomi. Orang yang cerdas dalam dunia sains ya, belum tentu dia cerdas dalam ekonomi. Itulah kenapa banyak alasan, banyak dosen yang masih finance-nya masih amburadul, mungkin banyak juga pejabat yang keuangannya masih amburadul, banyak juga artis yang keuangannya masih amburadul, karena mungkin mereka dewasa di bagian entertainment, tapi di bagian keuangan mereka belum dewasa sama sekali. Jadi di dunia finance, di dunia keuangan itu kita hanya berbicara bagaimana kita bisa mengatur uang itu untuk pos-pos yang memang perlu dan butuh. Kita ngaturnya memang harus benar-benar perlu perhitungan lah di situlah. Jangan takut teman-teman dibilang sebagai seorang yang perhitungan, memang uang itu perlu dihitung. Kadang kita aja parkir ada hitungannya kan ya, kita beli minum ada hitungannya, kita masuk ke toilet juga ada hitungannya. Jadi jangan khawatir kalau dibilang kita sebagai makhluk yang hitung-hitungan. Memang dalam ekonomi berhitung itu wajib sekali. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana tabungan yang ideal itu menurut saya senilai pengeluaran selama 1 tahun. Dah. Cukup itu aja kali ya video iseng ini. Saya belum bisa tidur ini jam 3 pagi nih.